5 boneka hantu yang menjadi urban legend. Nomor 1 ada Robert the Doll. Kepunyaan seorang pelukis asal Key West, Florida bernama Robert Eugene Otto. Boneka ini pemberian dari seorang pelayan di rumahnya. Konon, boneka ini sengaja dimasukkan arwah sebagai cara balas dendam karena si pelayan selalu diperlakukan buruk oleh sang tuan alias ayah dari Robert Eugene. Tetangga Robert sering memberi kesaksian mengejutkan mengenai boneka itu. Mereka kerap melihat boneka itu bergerak, berpindah-pindah terlihat dari jendela satu ke jendela lain. Boneka Robert juga pernah berganti kepemilikan dan keluarga tersebut mengalami banyak kejadian aneh dan kerap membahayakan penghuni rumah. Sekarang boneka itu menjadi salah satu koleksi di Fort S. Martello Museum. Nomor 2 ada boneka Katja dari Rusia. Boneka ini terlihat sangat menakutkan. Alkisah pada tahun 1730-an di Rusia, ada seorang selir di satu kerajaan di Rusia yang sedang mengandung. Sang selir sedang mendambakan seorang bayi laki-laki untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Namun, bayi yang ia lahirkan adalah seorang bayi perempuan dengan wajah yang cacat. Harapannya pupus dan merasa itu adalah aib. Maka dibakarlah bayi itu sampai menjadi abu. Abunya dicampurkan dengan bahan porselen lalu dicetak menjadi sebuah boneka yang bernama Katja. Konon, jika menatap boneka ini lebih dari 20 detik dan terlihat matanya mengadip, maka keburukan akan datang. Wallahu a'lam. Nomor 3 ada boneka Okiku dari Jepang. Alkisah di tahun 1918, seorang kakak laki-laki pulang ke Hokkaido dan menghadiahi adik perempuannya bernama Okiku sebuah boneka cantik. Okiku sangat menyukai boneka tersebut dan memberinya nama sama dengan namanya, yaitu Okiku. Setahun kemudian Okiku meninggal dunia. Keluarganya sangat sedih dan terpukul. Boneka kesayangan Okiku disimpan di altar rumah sebagai kenangan. Uniknya, meski boneka Okiku adalah benda mati, rambutnya bisa memanjang seperti rambut anak perempuan pada umumnya. Meski sudah dipotong, rambut boneka Okiku akan terus memanjang sampai semua penghuni rumah ketakutan. Akhirnya boneka Okiku dipindahkan dan dirawat oleh salah satu kuil di Hokkaido. Nomor 4 ada Gumatong dari Thailand. Gumatong adalah nama satu spirit doll dengan wujud anak kecil. Konon, Gumatong diisi arwah bayi atau janin yang didapat dari praktik aborsi ilegal. Boneka ini dipelihara sebagai bayi pada umumnya, diberi makan, minum, pakaian, dan lain-lain untuk tujuan tertentu. Nomor 5 ada boneka Uci dari Indonesia. Sekitar tahun 1980 terjadi kejadian tragis menimpa sebuah keluarga kecil di Bandung, tepatnya di daerah Baksil atau Babakan Siliwangi. Suatu malam, sepasang suami istri dengan satu balita kecilnya bernama Uci memarkirkan mobilnya di sisi jalan, lalu mereka menyeberang jalan kaki menuju tempat makan. Naas, mereka semua tertabrak sebuah mobil dengan kecepatan kencang. Uci yang masih berusia 2 tahun terpental jauh ke pinggir jalan sampai ke bawah sebuah pohon besar. Ceritakan saat kejadian Uci membawa boneka panda kesayangannya. Keluarga itu dilarikan ke rumah sakit. Uci sempat dirawat intensif beberapa hari dan kalimat terakhir darinya adalah, "Mana boneka Uci?" Mendengar itu, keluarga dan masyarakat sekitar lokasi kejadian sibuk menyisir area untuk mencari boneka kesayangan Uci. Sayangnya sampai Uci berpulang ia tidak pernah memeluk bonekanya lagi. Beredar kabar di bekas TKP sering terjadi gangguan astral berwujudkan anak kecil yang sedang menggendong boneka panda. Sampai banyak juga menelan korban kecelakaan di sana. Sampai akhirnya di pohon tempat Uci terlahir tergeletak sering digantungkan boneka-boneka sebagai ganti boneka Uci yang tidak pernah ditemukan. Nomor 6 ada boneka Annabelle. Sudah tidak asing lagi kisah boneka Annabelle menjadi salah satu film terlaris beberapa tahun lalu. Boneka Annabelle asli berbentuknya berbeda nih dari yang di film. Jika di film, boneka Annabelle terbuat dari porselen. Boneka Annabelle yang asli terbuat dari bahan dasar kain. Boneka ini awalnya adalah hadiah yang ditujukan untuk Donna, mahasiswi perawat pada tahun 1970-an. Setelah boneka itu tinggal bersama Donna dan teman-teman sekamarnya, mereka sering sekali mengalami hal aneh dari boneka tersebut. Lama-lama teror boneka Annabelle cenderung membahayakan.
Sampai akhirnya boneka tersebut diamankan dan disimpan oleh Ed dan Lorraine Warren paranormal terkenal.